Hai semuanya, selamat datang di Think, Talk, and Manage Podcast. Saya, Ray, sebagai host kalian datang bintang tamu. Ada JJ, Anggun, Ila, C, Al, dan Faldo. Kali ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang kita pelajari di mata kuliah pengantar manajemen, yaitu P2AC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. P2AC ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah pengantar manajemen, namun perlu dibahas juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Biar nggak cuma kelihatan teori, kita bakal bahas P2AC lewat contoh dalam kehidupan sehari-hari dan kasus nyata yang terjadi baru-baru ini, yaitu kasus banjir di Pulau Sumatera. Kita akan melihat sisi manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita bakalan mulai dari planning. Apa sih planning itu? Nah, planning itu sederhananya proses nentuin tujuan dan cara buat kita sampai ke tujuan itu. Di dalam planning ada beberapa langkah utama, yaitu menetapkan apa yang mau dicapai, menyusun langkah-langkahnya, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan memprediksi hambatan apa yang mungkin akan muncul. Kalau diibaratkan, planning itu seperti kita membuat peta untuk sebelum kita berangkat. Biar lebih jelas, contohnya gimana? Contohnya nih, misalnya kita akan melakukan persiapan UAS. Nah, sebelum kita mempersiapkan itu, kita akan nentuin materi apa yang akan kita pelajari, buat bikin jadwal belajar dan nentuin prioritas kita. Nah, itu semua sudah termasuk dari bagian planning. Oke. Sekarang kita lanjut ke POC kedua, yaitu organizing. Menurut kamu, organizing itu apa? Jadi kalau di tahap organizing itu intinya kita udah mulai nyusun orang, tugas sama sumber daya biar rencana yang udah kita susun bisa jalan. Simpelnya tuh gini, kita udah nyiapin siapa yang bakal handle tugas A, siapa yang bakal handle tugas B. Di tahap ini juga masuk hal-hal kayak ngebentuk struktur organisasi, bagi wewenang sampai ngatur koordinasi. Nah, biar semuanya jalan bareng dan gak bentrok. Kalau contohnya? Contohnya tuh gini, misal kita udah jadi panitia di acara kampus nih. Nah, kan banyak tuh yang harus diurus seperti konsumsi, dekorasi, dokumentasi, keamanan, perlengkapan, dan bahkan lain-lain. Nah, organizing itu berarti kita bagi timnya. Misal, tim A bakalan jadi koordinator dokumentasi, si B bakalan jadi pegang dekorasi, si C bakalan jadi bagian publikasi. Terus masing-masing bakalan punya anggota sendiri. Jadi setiap orang bakalan tahu tugasnya itu apa, tahu harus lapor ke siapa, dan kerjaannya nggak bakalan tabrakan. Organizing itu simple tapi penting banget. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke elemen ketiga, yaitu actuating. Kalau menurut Faldo nih, actuating itu apa? Oke, actuating adalah tahap menggerakkan orang supaya rencana-rencana yang disusun berjalan dengan sebenar-benarnya. Nah, menurut aku, yang paling penting di sini adalah peran komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan. Karena tanpa itu atau tanpa actuating, rencana-rencana yang disusun hanya tertulis di atas kertas atau omong kosong deh. Jadi ini tuh semacam pelaksanaan, terus motivasi gitu ya? Iya betul. Contohnya tuh seperti ketua yang mengasih arahan ke anggotanya dan memberi waktu deadline atau mengingatkan waktunya kepada anggotanya, dan yang terakhir itu menembus semangat ke anggotanya saat kerja kelompok, dan itulah contoh dari actuating. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu controlling. Menurut Al, controlling apa? Oke, menurut aku nih controlling itu adalah proses pengecekan kembali pelaksanaan yang telah kita rancang. Tahapnya meliputi pertama menetapkan standar atau target, kedua mengukur nilainya, setelah mengukur nilainya kita membandingkan dengan standar yang telah kita tentukan, keempat itu tentang ambil tindakan untuk mengoreksi kembali apakah ada tindakan yang kita salah supaya
berjalan sesuai dengan rancangan yang kita pilih. Contoh sederhananya gimana? Contohnya, sebelum kita menentukan tugas, kita mengecek dulu apakah ada format yang salah, kata-kata yang salah, dan apakah ada lampiran yang salah. Itu sudah termasuk bagian controlling. Supaya makin relevan, kita lihat bagaimana POSI ini dalam hidup sehari-hari. Misalnya kita ambil contoh kasus banjir Sumatera. Menurut Gigi, apa penyebabnya? Oke, kalau menurut aku banjir bandang di Sumatera kemarin bukan cuma karena hujan deras, tapi karena kerusakan lingkungan yang sudah lama terjadi. Kalau ditarik ke POS ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama, planning lemah. Nggak ada rencana jangka panjang pengelolaan daerah aliran sungai. Yang kedua, organizing kurang sinkron, instansi terkait jalan sendiri-sendiri. Yang ketiga, activating minim, program konservasi banyak yang nggak jalan. Terus yang terakhir, controlling melonggar, pengawasan pembukaan lahan sering gagal. Menurut Anggun, solusinya apa? Nah, kalau keempat elemen dari POAC telah diterapkan dengan benar, masalah ini sebenarnya dapat kita kurangi. Yang pertama itu ada planning, yang dimana rencana pengelolaan daerah aliran sungai yang jelas dan pemetaan risiko banjir. Yang kedua, organizing, pembagian tugas antar instansi pemerintahan harus lebih jelas dan terkoordinasi. Yang ketiga, actuating, di mana rehabilitasi hutan harus diikuti dengan masyarakat lokal sekitarnya. Dan yang terakhir itu ada controlling, di mana pengawasan pembukaan lahan yang ketat, evaluasi rutin, dan sanksi harus yang lebih tegas. Kesimpulannya, bahwa POSI bukan hanya konsep yang dipelajari di kelas, tapi sebuah kerangka kerja yang benar-benar relevan untuk memahami dan menangani persoalan nyata di sekitar kita. Dengan melihat melalui proses POSI, kita bisa menemukan pola, menentukan prioritas, dan menemukan masalah yang lebih efektif, termasuk saat menganalisis isu besar seperti yang terjadi di Sumatera. Terima kasih untuk para bintang tamu yang sudah berbagi wawasannya di kesempatan kali ini. Semoga obrolan ini memberikan sudut pandang dan bermanfaat bagi siapapun yang mendengar ataupun melihat podcast ini. See you on the next talk. Bye-bye.